Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rosanti dari Program Studi Pendidikan Sedere. Di sini saya akan mempresentasikan materi manajemen sekolah mengenai hambatan komunikasi dan komunikasi yang efektif dalam manajemen sekolah. Hambatan komunikasi pada organisasi sekolah. Yang pertama ada hambatan dari proses komunikasi, yaitu hambatan yang timbul dari ketidakjelasan informasi yang akan disampaikan. Misalnya, guru memberikan tugas kepada siswa, tetapi pesan yang disampaikan guru tersebut bersifat ambigu, sehingga menyebabkan salah persepsi antara guru dan siswa. Kemudian, hambatan fisik, yaitu hambatan yang terjadi akibat adanya gangguan cuaca, gangguan sinyal, dan sebagainya. Misalnya, musim hujan memicu terjangkitnya penyakit seperti penyakit flu. Guru menjelaskan materi ketika dalam kondisi sakit flu, sehingga tidak bisa menyampaikan pesan secara efektif dan menyebabkan siswa tidak paham dengan pesan yang disampaikan guru tersebut. Atau kondisi siswa sebagai komunikan yang kurang baik, sehingga tidak bisa menerima pesan dengan baik. Kemudian, hambatan manusiawi, yaitu hambatan yang terjadi akibat tingkat emosi manusia yang tidak menentu dalam menyikapi informasi atau pesan. Misalnya, guru mengajar siswa dalam keadaan emosi atau sedang ada masalah pribadi. Tentu emosi itu terbawa ketika guru tersebut mengajar, sehingga guru tersebut sering marah-marah dalam menyampaikan materi. Selanjutnya yaitu hambatan organisasional. Hambatan yang timbul akibat komunikasi dengan atasan atau bawahan mengalami kendala seperti tingkat pemahaman terhadap suatu informasi yang berbeda yang mengakibatkan sebuah hambatan. Contohnya, siswa merasa malu ketika ingin menyampaikan pesan kepada kepala sekolah. Siswa tersebut merasa tidak percaya diri, sedikit canggung, sehingga tidak bisa menyampaikan pesan secara leluasa dan pesan tersebut menjadi tidak efektif. Kemudian, hambatan-hambatan antar pribadi, yaitu hambatan yang timbul antar pribadi dalam sebuah organisasi. Biasanya, hambatan ini muncul karena adanya salah paham antar pribadi yang menyangkut masalah tugas dan wewenang dari orang yang ada dalam organisasi. Misalnya, seorang guru akan melaksanakan kegiatan dengan guru lain, tetapi antara kedua guru tersebut sebelumnya terjadi masalah pribadi, sehingga komunikasi antara kedua guru tersebut menjadi tidak efektif lagi. Komunikasi dalam manajemen sekolah yang efektif. Ada 3, yang pertama yaitu komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah biasanya mengenai soal-soal kebijaksanaan, prosedur, instruksi, atau keterangan yang bersifat umum. Komunikasi tersebut dapat melalui tatap muka, telepon, surat edaran, papan pengumuman, maupun alat lain. Praktek yang baik yaitu apabila administrator menyampaikan informasi dan instruksi itu hanya kepada orang-orang yang berada langsung di bawahnya, dan mengizinkan mereka untuk meneruskan informasi dan instruksi itu kepada orang-orang yang langsung di bawah mereka. Contoh dari komunikasi ke bawah yaitu komunikasi dari Menteri Pendidikan kepada Kepala Dinas, kemudian Kepala Dinas meneruskan kepada Kepala Sekolah, dan Kepala Sekolah meneruskan kepada guru. Selanjutnya yaitu komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas ini kebalikan dari komunikasi ke bawah. Dalam sistem sekolah, komunikasi ke atas berjalan dari guru ke kepala sekolah ke kepala kantor pendidikan, kemudian dari kepala kantor pendidikan ke menteri pendidikan. Komunikasi ke atas membantu administrator untuk mengetahui apakah pikiran-pikiran yang disalurkan ke bawah dapat diterima, menggalakkan para anggota untuk menyumbangkan ide-ide berharga, dan memungkinkan administrator untuk menghindarkan administrator dari situasi yang sulit yang mungkin timbul. Selain itu, komunikasi ke atas memungkinkan para anggota untuk dapat lebih menyesuaikan diri dengan tujuan sekolah dan program-programnya. Yang ketiga yaitu komunikasi ke samping atau mendatar. Komunikasi mendatar adalah bentuk lain dari komunikasi organisasional. Komunikasi mendatar penting karena memungkinkan penyebaran keterangan dan pikiran di kalangan para anggota staf sendiri dan membantu menjalin mereka menjadi kelompok profesional dan sosial yang terpadu. Komunikasi ini memungkinkan guru-guru untuk dapat berkomunikasi dengan sesama guru, kepala sekolah dengan kepala sekolah lain, pengawas dengan pengawas lain,
Bagi setiap orang atau kelompok dalam organisasi, hendaknya mungkin berkomunikasi dengan setiap orang atau kelompok lain, dan untuk menerima respon baik, respon sikap itu diminta oleh komunikator. Kemudian proses komunikasi menurut prosesnya. Ada dua. Yang pertama yaitu komunikasi aktif. Komunikasi aktif merupakan suatu proses komunikasi yang berlangsung dengan aktif antara komunikator dengan komunikan, di mana antara keduanya sama-sama aktif berkomunikasi, sehingga terjadi timbal balik di antara keduanya. Yang kedua yaitu komunikasi pasif. Komunikasi pasif terjadi ketika komunikator menyampaikan informasi atau ide terhadap khalayaknya atau komunikan sebagai penerima informasi. Akan tetapi, komunikan tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan respon atau timbal balik dari proses komunikasi itu sendiri. Ketentuan dalam proses komunikasi menurut Marstio Dono Suproto, yang pertama yaitu, karena komunikasi mempunyai suatu maksud, maka suatu pesan atau stimulus selalu ditujukan kepada sekumpulan orang tertentu. Ini disebut penerima yang tertentu. Yang kedua, komunikator berkeinginan menimbulkan suatu respon kepada penerima yang sesuai dengan maksud yang dibawakan oleh stimulus tertentu. Yang ketiga, suatu komunikasi dinyatakan berhasil jika respon yang timbul pada penerima sesuai dengan maksud dari komunikasi itu sendiri. Cara untuk meningkatkan kualitas komunikasi menurut Otak Sutisna adalah dengan memahami orang dan kelompok yang membentuk sebuah organisasi. Tidak ada komunikasi yang efektif kecuali menggalakkan para anggota organisasi untuk bebas menyatakan perasaan dan pikiran mereka. Komunikasi dalam organisasi ada dua. Yang pertama itu komunikasi formal. Komunikasi formal yaitu komunikasi yang terjalin secara formal antara personil organisasi. Yang kedua yaitu komunikasi informal, yaitu komunikasi yang terjalin karena unsur kedekatan antara personil organisasi yang biasanya berbentuk pertemanan atau persahabatan. Kedua sistem komunikasi tersebut sangat berpengaruh dalam efektivitas organisasi. Oleh karena itu, kedua sistem komunikasi tersebut harus berjalan dengan baik. Menurut Otak Sutisna, sistem komunikasi formal hendaknya dirancang dengan pemahaman penuh tentang maksud dan kondisi yang menandai sistem pendidikan dan hendaknya menggunakan prosedur yang sesuai dengan maksud dan kondisi tersebut. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas komunikasi informal, administrator hendaknya melakukan setiap usaha yang mungkin untuk memajukan suasana ramah, rukun, dan kooperatif dalam hubungan langsung yang formal di kalangan personil, supaya sistem komunikasi informal cenderung untuk memperkuat dan bukan merintangi efisiensi organisasi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa tujuan dari organisasi sekolah dapat tercapai secara optimal apabila proses komunikasinya lancar tanpa adanya suatu hambatan. Walaupun ada hambatan, maka komunikator dan komunikan harus dengan cermat segera mengatasi permasalahan yang menyebabkan terjadinya suatu hambatan, sehingga proses komunikasi dapat berlangsung secara efektif. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.